Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang cara pengoperasian spektrofotometri UV vis. Cara pengoperasian alat UV vis. Semua alat dihubungkan ke stabilizer komputer dinyalakan. Spektrofotometer dinyalakan dengan menekan tombol on, klik tombol start, pilih program Start Application UV Simulation. Tampilkan program akan muncul dan memberitahukan bahwa proses digitalisasi sedang berlangsung. Tunggu hingga proses selesai ditandai dengan munculnya warna hijau dan tertulis status ready. Biarkan selama 15 menit untuk pemanasan. Setelah itu, spektrofotometer siap digunakan. Atur panjang gelombangnya. Setelah itu, spektrofotometer siap digunakan untuk pengukuran serapan sampel pada panjang gelombang tertentu. Setelah selesai bekerja, kuvet dikeluarkan dan dibersihkan dari pelarutnya, kemudian dikeringkan. Spektrofotometer dimatikan dengan mengklik tanda silang pada bagian kanan atas, kemudian pilih Hold the lamps and close the windows. Kemudian tekan tombol on atau off pada main unit spektrofotometer. Adalah cara kerja UV vis. Cara kerja alat spektrofotometer UV vis yaitu sinar dari sumber cahaya polikromatis diteruskan menuju monokromator. Di monokromator, cahaya yang masuk diseleksi panjang gelombangnya dengan mengubah cahaya yang berasal dari sumber cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Sel sampel ini menggunakan kuvet yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Lalu detektor menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV vis. Yang pertama adalah pada tiap pemeriksaan jangan lupa menutup tempat kuvet. Yang kedua, tabung kuvet yang akan dibaca harus dalam keadaan bersih. Yang ketiga, bila pada dinding tabung kuvet terdapat udara, hilangkan dengan menjentik-jentikan tabung dengan jari. Yang keempat, jangan sampai menumpahkan cairan yang diperiksa ke dalam lubang tempat kuvet atau pada alat. Yang kelima, pastikan bahwa larutan yang akan diperiksa sudah tercampur dengan baik sebelum dilakukan pengukuran. Yang keenam, pengukuran selalu dikerjakan dalam duplo. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, penetapan pada panjang gelombang yang berbeda. Pada tiap panjang gelombang, alat harus diterah dengan aquades A harus menunjukkan angka 0 atau 100% T. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah larutan yang dianalisis merupakan larutan berwarna. Apabila larutan yang akan dianalisis merupakan larutan yang tidak berwarna, maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna, kecuali apabila diukur dengan menggunakan lampu UV. Yang kedua, panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal karena pada panjang gelombang tersebut, perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain itu, di sekitar panjang gelombang maksimal akan terbentuk kurva absorbansi yang datar, sehingga hukum Lambert dapat terpenuhi, dan apabila dilakukan pengukuran ulang, tingkat kesalahannya akan kecil sekali. Yang ketiga yaitu kalibrasi panjang gelombang dan absorban.
Spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan cahaya yang diabsorpsi. Hal ini bergantung pada spektrum elektromagnetik yang diabsorb oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban pada spektrofotometer agar pengukuran yang didapatkan lebih teliti. Selanjutnya yaitu cara perawatan dan penyimpanan alat. Yang pertama adalah sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, spek sinar matahari langsung, karena fotometer sebisa mungkin tidak terpapar cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan dengan suhu yang stabil. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Dan yang kelima, lakukan kalibrasi panjang gelombang dengan absorban secara teratur.